Podcast Cakap-Cakap Pro Sumut TV. Episode ini menghadirkan Dr. Tuahman Prancis Purba, spesialis anestesia. Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2019-2024 dari Partai Nasdem dan sekarang dalam DCS daftar caleg sementara di KPU Sumut, terdaftar sebagai caleg dari Partai Nasdem untuk Dapil 2 Provinsi Sumatera Utara nomor urut 2. Pertanyaan pertama, Bang, sebelum kita buka dengan obrolan yang lebih santai. Nasdem dalam pusaran politik Sumatera, dalam pusaran politik pusat mengalami pergeseran dibanding 2019 yang lalu. Ada perubahan dinamika politik di atas, kemudian pasti akan merembet ke bawah. Merasa tidak nyaman nggak dengan posisi ini? Kira-kira gimana, apa, Bang? Terima kasih, selamat malam. Saya Dr. Tuahman Purba, saat ini saya adalah Ketua Fraksi Partai Nasdem Sumatera Utara. Dalam hal politik, bagaimana keberadaan Partai Nasdem di Sumatera Utara? Kami di Sumatera Utara ini ada namanya Gerakan Perubahan. Yang mana perubahan itu adalah, yang diharapkan adalah apa yang sudah dibuat itu akselerasi menjadi lebih baik. Lebih cepat. Lebih cepat. Itu gerakan, itu adalah gerakan, artinya adalah kita akan selalu membuat ke arah yang bergerak, jadi tidak berhenti. Dalam hal ini gerakan dari Partai Nasdem itu adalah bagaimana supaya Partai Nasdem ini bisa diterima oleh masyarakat. Mungkin setiap ada perubahan pasti ada dampak. Kita juga harus terima setiap ada gerakan itu pasti ada dampak yang positif, ada negatif. Dalam hal ini saya sebagai politikus dari Partai Nasdem beranggapan gerakan itu tidak bisa kita antisipasi, tapi kita harus merespon setiap ada gerakan-gerakan yang menjadi lebih baik. Artinya masalah akseptabilitas kita serahkan kembali kepada rakyat. Pada rakyat. Tetap masyarakat sebagai pimpinan kita. Rakyat memilih, punya kekuasaan itu rakyat. Tapi partai sebagai bagian dari politik harus melakukan dinamika ya. Harus ada dinamikanya. Harus ada dinamikanya. Oke, kita kembali ke sejarah Abang menjadi politisi. Tahun 2019-2024 berpindah profesi dari dokter spesialis anestesia yang membius orang, pindah menjadi anggota legislatif, pejabat publik, perwakilan rakyat di DPRD Sumatera Utara yang mencoba membenahi masalah kesehatan dan membius masyarakat untuk program-program yang Abang sodorkan. Memang itulah yang terjadi ketika saya memutuskan menjadi politikus. Dan bukan berarti saya meninggalkan profesi, tidak. Karena tuntutan profesi adalah tetap juga harus kita junjung. Tetapi politikus ini adalah juga harus kita laksanakan. Ada satu hal yang paling menarik ketika kita jadi seorang dokter. Dan kapan ketika kita menjadi seorang politikus. Dulu seorang dokter itu setiap apa yang dilakukan kepada pasien itu tanpa dokumentasi. Kalau sekarang politikus sekarang semua harus terdokumentasi. Tujuan kita sebenarnya, kenapa kita terjun? Bukan kita banting setir, tidak. Kita terjun berarti membantu pemerintah Sumatera Utara supaya kesehatan itu adalah milik semua rakyat. Bagaimana supaya kesehatan milik semua rakyat? Kita harus ikut ke dalam sistem. Bagaimana tatanan pelayanan kesehatan itu dibuat bagus. Apa yang sudah dibuat selama ini sudah bagus, cuma ini menjadi lebih bagus dan masyarakat bisa mendapat informasi edukasi yang sebesar-besarnya. Bagaimana, karena kita ketahui ketika satu bangsa itu kesehatannya tidak baik, maka kualitas bangsa itu juga akan berkurang. Tujuan saya adalah
supaya masyarakat khususnya di Sumatera Utara ini supaya selalu semua mendapat informasi edukasi tentang kesehatan. Itu dia yang pertama. Pelayanan publik di kesehatan ketika Abang jadi anggota DPRD 2019-2024. Kondisi saat itu seperti apa? Dan bagaimana nanti selanjutnya Abang melanjutkan program itu kira-kira? Sebelum saya duduk di situ, informasi kesehatan itu kan hanya beberapa dokter. Saat ini kita kan praktisi kesehatan, saya dokter. Artinya kesehatan dulu sudah bagus. Jadi dengan masuknya kita ada beberapa dokter, kami ada berapa dokter ya di DPRD, ada 4. Ada 4 ya? 4 orang dokter di DPRD Sumatera Utara itu. Ada dokter bedah, ada penyakit dalam, saya dokter anestesia dan dokter umum, ada manajemen. Ini kami bersinergi. Bagaimana kita buat supaya mutu pelayanan kesehatan menjadi lebih baik? Bagaimana supaya masyarakat itu bisa mendapat akses pelayanan kesehatan? Itu dia. Persoalan ini kan masyarakat itu tidak mendapat akses pelayanan. Nah, kita harus berkoordinasi dengan pemerintah, kita koordinasi dengan dinas terkait. Ayo, ini informasi ini yang harus kita berikan kepada masyarakat. BPJS dengan program-program kesehatan dari pusat itu seperti apa dengan provinsi? Sinerginya dengan warga kota lah, artinya kan lebih konkret ke rakyat itu seperti apa? Apakah ada temali yang putus atau missing link di tengah jalan sampai mereka kehilangan akses untuk kesehatan itu? Iya. Gimana Bang melihatnya? Ini saya mau sampaikan kepada masyarakat dulu bahwa BPJS itu ada 2. Oke. BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja. BPJS Kesehatan ini adalah hak pemerintah untuk memberikan informasi kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan BPJS Tenaga Kerja adalah bagi pekerja. Jadi kalau tidak bekerja, dia tidak dapat. Maka yang diharapkan adalah BPJS Kesehatan. Dalam hal ini pemerintah Sumatera Utara dan pemerintah Kota Medan ini salah satu daerah di luar Pulau Jawa yang sudah melaksanakan UHC, Universal Health Coverage. Artinya bahwa hampir seluruh rakyat Kota Medan ini sudah terdaftar di BPJS Kesehatan. Sebenarnya bukan hilang link, tetapi mungkin saya melihat secara kacamata, mudah-mudahan tidak salah. Informasi edukasi kepada masyarakat untuk mendapat akses pelayanan kesehatan itu yang masih berkurang. Artinya sistem rujukan itu mereka tidak paham. Dan yang kedua yang paling parah adalah ketika satu pasien yang dikirim ke rumah sakit tersebut, ini seringkali terlalu lama. Lambat penanganannya. Terlalu lama. Dirujuk itu terlalu lama. Makanya saya sebagai wakil rakyat, saya akan nanti panggil itu dinas kesehatan, saya akan panggil BPJS. Karena kita ketahui setiap rumah sakit sudah punya informasi sistem. Logikanya ketika ada pasien dari rumah sakit A mau dirujuk ke rumah sakit B untuk mendapat pelayanan lebih tinggi, ini sering terkendala. Kendalanya di mana Bang? Mereka terlalu lama waktu rujukannya gitu. Yang kita takutkan adalah dia mati di tengah jalan ataupun mati sebelum dirujuk. Nah, di sini kita harus bisa berkoordinasi dengan dinas kesehatan, BPJS, itu dia. Selama ini sinkronisasi hubungan antara legislatif dengan eksekutif dalam hal ini DPRD lah ya. Dengan dinas kesehatan provinsi seperti apa Bang melihat? Abang kan suka juga turun ke bawah kan, reses kan? Iya, sering sekali. Pasti aspirasi masyarakat banyak soal kesehatan ini kan, banyaklah keluhan. Banyak keluhan, kadang-kadang kita temuan-temuan di lapangan seperti apa Bang biasanya? Hampir rata-rata pasien itu mengeluh, masyarakat itu mengeluh tidak mendapat pelayanan. Tidak mendapat pelayanan. Ya. Yang kedua, pasien itu terlalu lama ngantri obat. Jadi seorang pasien masuk ke rumah sakit jam 8 pagi, mau kadang-kadang pulang dia jam 3 sore. Ya, itu sering terjadi. Terlalu lama waktu di rumah sakit. Dan hal ini sudah pernah kita sampaikan kepada dinas kesehatan. Mari tolong kita benahi bersama. Kita harus duduk bersama dengan BPJS. Ini mungkin dalam waktu dekat ini kita akan
rapat dengar pendapat dengan BPJS. Dengan BPJS, dengan Dinkesnya juga ya. Dengan Dinas Kesehatan, kita harus dengar pendapat. Persoalannya itu saja. Tidak mendapat akses pelayanan. Yang pertama, terlalu lamanya ngantri obat. Yang ketiga, terlalu lamanya dia di rumah sakit. Yang mana kita ketahui semakin lama dia di rumah sakit, infeksi nosokomil juga ada. Ya, oke. Ini dia. Abang melihat seperti apa? Karena itu politik kesehatan dari pemerintah provinsi yang kurang melihat soal kuota mungkin, soal jumlah dokter dengan jumlah pasien. Ada nggak misalnya temuan-temuan seperti itu yang membuat misalnya DPRD bergerak untuk ayo dong tambahin dong dokternya gitu, supaya masyarakat yang antri sebagai pasien itu bisa lebih terlayani, paling nggak jam antrinya lebih pendek. Gitu. Jadi sebenarnya kita harus mengintrospeksi dulu. Setiap rumah sakit, setiap klinik itu dipastikan ada dokter tetapnya. Kalau saya melihat, jujur saja, ini dokternya pun ada yang tidak ada. Mungkin dokternya dia hanya dari jam 8 sampai jam 8 malam, setelah itu tidak ada. Itu yang pertama. Dan saya lihat memang harusnya pihak Dinas Kesehatan juga harus berpikir menempatkan dokter itu sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan, ya. Kebutuhan. Begitu. Yang ketiga mungkin, kita harus berpikir juga bahwa fasilitas kesehatan itu juga harus dibenahi. Ya. Saya menghimbau, saya terus terang ya, saya pingin itu Dinas Kesehatan memonitor semua dulu. Ya. Bagaimana izin klinik, izin rumah sakit itu harus betul-betul diperhatikan. Jangan dia hanya lengkap gitu. Selama ini akses pengawasan itu dilakukan nggak sama DPRD? Abang kan sudah DPRD periode ini ya, 2019-2024. Saya belum pernah melihat itu. Oh gitu ya. DPRD belum. Karena itu wewenang Dinas Kesehatan. Makanya kita kan nanti akan koordinasi di kesehatan. Tolong dong kami dilibatkan legislatif ini. Yang punya masa itu kami. Yang memilih itu rakyat itu, kami itu dipilih oleh rakyat. Otomatis keluhan itu banyak sama kami. Kami tidak pernah dilibatkan. Saya minta juga Dinas Kesehatan tolong itu diperhatikan itu. Ya, diperhatikan izin rumah sakit, izin klinik, supaya lebih baik ke depan. Artinya ini kritis yang sifatnya membangun. Kita tidak mendiskreditkan. Cuman mungkin sebagai wakil rakyat, saya kan fungsinya ini kan legislasi, pengawasan, kontrolin anggaran. Kalau ada yang tidak benar, tidak sesuai dengan SOP, tolong Dinas Kesehatan, tolong benahi gitu. Cuman persoalannya tidak semua kita bisa menerima perbedaan. Begitu ya. Perbedaan yang seperti apa, Bang? Kira-kira? Misalnya menurut saya itu tidak baik. Misalnya dokternya tidak ada, SOP-nya tidak ada. Ketika kita kritisi, dokternya marah. Padahal maksud kita adalah biarkanlah wacana perbedaan itu jadi motivasi kita untuk berubah. Jadi kalau di RDP kadang-kadang marah juga mereka, Dinas Kesehatan. Kalau dikritik, bukan Dinas Kesehatannya. Kita yang marah kepada mereka. Kadang-kadang kalau kita marah kan balik lagi marah orang tua. Enggak. Sampai saat ini belum pernah. Belum lah ya. Cuman kita yang sering marah. Cuman itu persoalannya. Habis RDP lupa. Iya. Nah ini dia. Jadi saya pun melihat hubungan antara legislatif dengan eksekutif ini juga kurang bagus. Iya. Sebenarnya kalau dari dari sistem pemerintahan untuk tingkat provinsi kan sebenarnya eksekutif sama legislatif itu kan saling support ya sebenarnya ya. Eksekutif kan pimpinannya gubernur. Iya, harusnya saling support ya. Iya kan. Kami pimpinan kami rakyat. Betul. Beda kan? Iya. Mungkin mereka lebih takut dengan gubernurnya. Kami lebih takut dengan rakyatnya, kan tidak sambung. Iya. Makanya itu kita buat satu persepsi lah, satu misi lah. Bagaimana supaya ini menjadi lebih baik. Saya yakin statement saya ini bisa membawa mal persepsi dengan kawan-kawan. Iya. Bisa terjadi mispersepsi ya. Iya, itu yang kita bilang, tidak semua pejabat di Sumatera Utara bisa menerima perbedaan. Kira-kira kalau dokter masuk ke politik, mewarnai nggak kebijakan kesehatan itu? Abang kan 4 orang di dalam itu. Mewarnai? Harus mewarnai. Iya. Harus mewarnai. Selama ini mewarnainya seperti apa, Bang? Ikut
ikut dalam satu kebijakan kesehatan yang sudah dipertajam atau ikut membuat satu yang baru gitu kira-kira? Kita pengawasan, tapi tetap semua profesi yang menentukan. Iya. Profesi ya, sampai saat ini saya melihat pun anggota legislatif ini setiap ada kebijakan oleh dinas-dinas terkait itu tidak kurang dilibatkan. Kurang dilibatkan. Nah ini dia persoalannya itu. Entah apa salahnya. Mungkin dulu waktu dokter itu minim di DPRD, yang salah itu kadang-kadang mereka pun tidak tahu bagaimana mengatasi masalahnya. Kalau sekarang gitu banyaknya orang mengeluh dengan kita masalah kesehatan. Ketika ada yang mengeluh gitu, saya tidak ujuk-ujuk panggil dinas terkait. Saya lakukan tindakan persuasif. Apa itu? Ya. Coba saya hubungi rumah sakit terkait. Saya tanya apa masalahnya. Tanya masalahnya apa. Kayak contoh saya mau cerita tadi malam saya datang. Saya cerita nih. Tadi malam ada pasien datang ngadu saya. Pak dokter izin, saya tadi malam jam 1 malam sampai di rumah sakit X. Saya tidak mampu, saya tidak punya kartu BPJS. Iya. Saya bilang, di rumah sakit mana? X. Saya telepon direkturnya. Pak direktur, tolong dibantu itu. Masalah pembiayaannya gimana? Saya bilang, itu pasien jaminan kesehatan Medan Berkah. Artinya, pakai KTP. Dan dia datang itu pada waktu emergensi, tengah 1 malam. Kalau dia datang jam 4 sore, nggak mungkin. Dia harus melalui puskesmas dulu. Tadi malam saya telepon langsung. Dan tadi pagi saya telepon sudah ditangani. Nah inilah, itu namanya tindakan persuasif. Ini tidak perlu sampai ke dinas kesehatan. Yang terjadi di masyarakat kan kayak gitu Bang. Artinya sebenarnya sistem itu yang nggak berjalan kan? Iya. Akhirnya masuk kepada approach personal kan gitu personal. Ya. Karena kebetulan dia kenal dengan abang sebagai anggota DPRD. Yang mau kita lihat kan ya masyarakat keseluruhan yang nggak punya akses kepada kekuasaan ya kan atau akses kepada anggota DPRD. Gimana kalau pasiennya tidak punya keluarga DPRD? Nyonyot lah. Nyonyot. Jadi kalau di sini yang abang lihat sistem apa yang harus kita benahi sebenarnya? Modelnya gitu. Apakah pelayanan kesehatan yang memang nggak memadai atau sel-sel dalam sistemnya itu nggak berjalan gitu ya? Saya rasa pertama diubah sistemnya dulu. Sistem ya? Sistem rujukan itu harus dikasih tahu dengan rakyat dan dikasih tahu kepada kami anggota dewan itu apa yang mau kita buat ke depan, mau diapakan ini masyarakat ini. Itu aja. Kalau kita tanya dinas kesehatan, kami sudah punya sistem katanya. Tapi kenapa nggak berjalan? Nah, itu dia. Saya tinggal nunggu sistem apa yang Anda buat. Kita akan tanya. Yang pertama adalah kita benahi sistem, bagaimana sistem rujukan itu yang sifatnya untuk membantu masyarakat, untuk mempermudah fasilitas dan untuk mengurangi angka kematiannya. Kan itu Bang. 2019-2024 politik anggaran kesehatan seperti apa Bang lihat? Cukup besar. Cukup besar ya? Cukup besar. Kesehatan kalau nggak porsinya paling besar untuk apa Bang? Kesehatan? Pendidikan ya? Ya, pendidikan besar, 20%. 20% ya? Kesehatan nggak salah 10% dari APBD. Untuk pelayanan? Untuk pelayanan berapa persen? Itu yang belum kita dapat. Itu juga kita mau sampaikan nanti dengan APBD yang 10% yang dari APBD ini apa yang sudah dilakukan? Kita tahu Sumatera Utara ini masalah stuntingnya juga tinggi. Stunting. Luar biasa stuntingnya ini tinggi. Apa yang sudah dibuat pemerintah? Apa yang sudah dibuat dinas kesehatan? Apa yang dibuat oleh pemerintah? Dalam hal ini masalah stunting ini bukan hanya domain dinas kesehatan saja, tidak. Ada domain dari dinas PDAM, ketahanan pangan, bahkan air juga ada PDAM. Masing-masing punya tanggung jawab ya di apanya di ada faktor sensornya, ada faktor. Oke. Tapi paling besar tanggung jawab itu ada pada dinas kesehatan lah ya, stunting ya. BKKBN itu yang kita harapkan. Sebenarnya Pak Jokowi, Pak Presiden kita mengharapkan tahun 2014 ini, 2024 ini kondisi stunting itu 14%.
Dan hebatnya Sumatera Utara di luar Pulau Jawa, Sumatera Utara yang menjadi perhatian karena angka stuntingnya tinggi sekali. Cukup tinggi ya? 32% waktu itu. 32%. Sekarang tinggal 21. Makanya kita berikan apresiasi juga untuk Pak Gubernur. Oh gitu ya. Bagaimana supaya stunting ini bisa diturunkan di akhir tahun 2014 jadi 14%. Untuk menurunkan stunting ini nggak bisa kerja, nggak bisa domainnya kesehatan, tapi banyak itu yang wanita. Oh gitu ya. Oke. Bersinergi. Kalau stunting memang salah satu salah satu janjinya gubernur juga kemarin ya. Iya. Ya. Walaupun waktu itu gubernur nggak ngerti apa katanya stunting. kan waktu apa kan? Waktu apa ya? Waktu debat gubernur. Apa itu stunting katanya gitu kan? Saya tidak tahu. Tapi malah lebih bagus. Lebih bagus kayak gitu ya? Dan supaya tidak ngarang. Oh iya ya. Dan di akhir jabatan dia mengerti. Oh iya. Nah, berarti dia proses pembelajaran dia tahu. Ya. Tapi terlambat kali lah ngerti. Dan sekarang juga dinas-dinas terkait belum tentu dia mengerti stunting di mana peranan dia stunting. Saya pingin PDAM mengerti nggak peranannya di stunting itu. Saya nggak tahu nih. Ketahanan pangan, kan lucu. Indonesia itu negara perairan, negara yang banyak ikan, tapi bisa kurang ikan kita ya. Proteinnya. Kan lucu kan. Berarti lari kemana ikan itu semua ya? Larinya kemana? Mahalnya harga ikan, kan lucu. Nah ini yang harus betul-betul jadi perhatian semua kepala badan dinas terkait. Oke. Masalah PDAM. Masalah PDAM ya? Masih bisanya masa di Kota Medan ini bisa air tidak ada? Iya loh, daerah Helvetia kok nggak salah tidak ada. Macet airnya. Saya ngomong langsung. Lari kemana airnya tuh bang? Ini dia, kalau panjang, kalau cerita lagi sedikit. Ada spam bidang yang baru diresmikan Pak Jokowi. Iya. Baru semua presiden. Itu nggak bisa dimanfaatkan oleh spam regional di Helvetia. Ini kan tanda tanya besar. Tanda tanya besar ini. Padahal itu baru diresmikan Pak Jokowi ya? Pak Jokowi belum bermanfaat. Kenapa? Itu alam-alam. Abang udah tanya orang PDAM-nya? Sudah saya tanya. Persoalannya spam regional Helvetia itu dibangun oleh pihak ketiga. Oh gitu. APBN. Iya. Oleh Menteri PUPR. Dan itu belum diserahkan ke PDAM sehingga air belum bisa masuk. Oh berarti belum ada penyerahan lah ya ke provinsi ya? Iya. Itu masih milik swasta atau gimana? Atau milik pemerintah? Milik pemerintah memang. Tapi belum diserahkan ke PDAM. Otomatis spam regional yang di Helvetia itu tidak terisi air. Oh gitu. Jadi hanya dibangun kolamnya aja gitu? Nah, kita tanya waktu dengan Pak Edi, gimana ini ceritanya? Ada lah, itulah di bawah. Oh itu ada ini macam lah. Sama saya adalah bukan itu. Penting bagaimana permasalahan utama ini bisa selesai. Dan saya udah ngomong dengan PJ Gubernur. Saya udah minta lapor sama dia. Dan dia sudah ngambil sikap bagaimana supaya penyerahan itu secepat mungkin. Oke. Soal PDAM ini kan sebenarnya menarik juga ini. Tidak hanya soal airnya, nggak soal spamnya. Tarik menarik di rootnya juga kencang ya. Atut awak ngomong itu. Nah maksudnya karena persoalan ini kan persoalan kebijakan gitu ya kan. Siapa leadernya gitu ya kan. Kalau leadernya tegas dan kemudian memang pro kepada kebijakan atau politik air yang pro publik, ya pasti tak ada masalah dong PDAM bang. Memang lucu juga lah. Perusahaan air aja, aku aja bisa berhasil, jual air aja bisa berhasil, apalagi dia monopoli. Iya betul dong. PDAM. Dan saya juga, tapi saya selama ada masalah air, saya membangun komunikasi dengan dirutnya, dan sampai saat ini dirutnya masih komunikatif dengan saya. Oh gitu. Apa itu namanya saya nggak tahu lah. Persoalan mereka tarik menarik siapa dirutnya itu terserah. Tapi penting bagaimana dia punya akses, saya bisa akses sama dia dan penanganan utama saya bisa selesai. Pertanyaan besarnya kan bang, kenapa kok bisa jadi bahan tarik menarik sini ya? Yang pimpinan-pimpinan perusahaan daerah ini ya,
Ya PDAM lah, Bang Sumut lah. Kalau abang lihat seperti apa? Apa sih kepentingan? Kalau kepentingan publiknya oke, ya kan? Ya mana yang berorientasi kepada publik, berorientasi ekonomi, mikro, ya kan? Nah, ini persoalannya ini kan di Komisi C, saya nggak di Komisi C. Ini dia. Abang nih ngelang-ngelang aja. Padahal banyak cerita sebenarnya yang itu kan semua badan usaha milik daerah, BUMD. Ya, BUMD ya. BUMD itu kan artinya itu yang menentukan itu adalah kepala daerahnya. Kepala daerah ya. Kepala daerah juga bagaimana berpikir untuk peningkatan PAD. Mungkin saya melihat kacamata saya dalam penentuan direkturnya, fit and proper testnya tidak dijalani secara. Ya mungkin itu ya. Ya. Tapi fit proper test ada juga ya dijalankan. Tapi kan. Kalau menurut abang ini sekedar formalitas aja enggak? Nggak berani saya bilang formalitas. Ini mau dijawab jujur apa dijawab mama? Dijawab agak abstrak juga nggak apa-apa. Abstrak aja. Biar pendengar menangkapnya, oh ini seperti ini. Tapi yang keluar dari abang bisa ditangkap message-nya gitu, pesannya. Kalau kita ikutin semua, itu sudah dilakukan fit and proper test. Yeah. Siapapun pemenangnya, kita selalu beranggapan, kita berpikir positif bahwa itu sudah dilakukan secara benar. Uji kelayakan yang benar ya. Persoalan ketika sudah jadi terjadi penyimpangan, itu kita nggak tahu. Iya. Itu jawaban yang paling aman. Yang paling aman. Itu pertanggungjawaban mereka kepada publik lah itu ya. Itu dia. Ya kan, karena proses fit and proper test kan sudah dilakukan. Sudah dilakukan ya. Dan dilakukan oleh pihak-pihak ketiga. Misalnya universitas. Oke, kita anggap valid. Biasa kalau udah jadi ya mungkin bisa lupa ya, itu kita nggak tahu. Biasalah. Oke. Bang, kembali kepada masalah air tadi yang di Helvetia itu. Kira-kira dalam posisi idle sekarang lah ya, ketika misalnya spam itu nggak bisa digunakan karena belum ada serah terima kepada PDAM ya. Tapi masyarakat kan, warga ini kan menderita sekarang kan masalah air ini. Apa kira-kira kalau misalnya adalah 100 orang datang ke abang gini ya sekarang, misalnya lebih ya, misalnya besok lah atau kemarin-kemarin kalau dihitung jumlahnya sampai ratusan warga datang, warga Helvetia ya, yang kebetulan dapil abang juga gitu kan. Bang Tuhaman, kami udah nggak ada air nih di rumah nih, udah sampai beli air untuk mandi. Betul. Mandi pun udah pakai aqua gitu. Gimana kira-kira bang? Apa kira-kira percepatan yang harus kita lakukan biar cepat gitu? Besok mereka udah dapat air lagi gitu. Mereka hampir 1 bulan ini tidak mendapat air. Iya. Setelah saya masuk ada perubahan, ada gerakan perubahan. Enggak lancar tapi minimal ada lah. Untuk ditampung di baknya. Selagi spam regional yang sudah diresmikan Pak Jokowi itu belum jalan, maka pasti timbul masalah air di Kota Medan. Iya. Kenapa? Sumber air kita ada 3. Dari Sunggal satu. Dari Brastagi, itu dia. Dan banyak lah yang sudah dibuat oleh pemerintah provinsi dari Siago lah ada. Itu banyak, itu tidak memenuhi, debitnya kurang. Iya. Apalagi sekarang perumahan udah makin banyak ya. Di sini juga, kenapa perumahan tuh airnya tidak pernah masalah? Iya. Kan jadi tanda tanya juga. Padahal warga yang sudah bertahun-tahun di situ tidak punya air. Nah, ini juga ada tindakan diskriminatif. Coba itu di perumahan apa itu tidak pernah mengeluh air. Yang di klaster-klaster baru itu ya. Iya. Sebenarnya bukan, cuma di perumahan itu mereka punya tandon. Iya. Airnya belum dimasukin. Kalau perumahan yang kayak di perumahan itu kan ya nggak ada lah. Tandonnya nggak ada. Ya. Mengharapkan dari pipa aja. Selama ini yang saya buat instalasi. Saya koordinasi dengan Pak Kabir, Pak Dirut ya. Saya pagi, sore, malam. Pak Kabir mengambil inisiatif sikap dilakukan mobil tangki. Jadi satu hari bisa 10 mobil tangki. Yang kedua yang dibuat beliau adalah dibuat kayak tapping. Jadi pipa besar itu di tapping. Di tapping supaya bisa dialirkan begitu. Nanti di sini dibuat injek, jadi masuk air. Jadi sifatnya darurat lah. Darurat ya. Karena ada juga sumber air dari
Gaperta. Itulah. Itu saya melihat selagi belum diserah terimakan spam regional Helvetia itu pasti masalah air. DPRD sendiri udah mendorong nggak Bang biar cepat? Sudah, water loss-nya kan cukup tinggi, kehilangan air itu cukup tinggi. Iya ya, water loss-nya. 30%. Cuman nggak hilang. Pipa-pipa di rumah rakyat itu rata-rata sudah hampir 30-40 tahun. Juga harus dipikirkan. Ya. Artinya ketika spam regional Helvetia itu sudah bagus, dialirkan, aku takut jebol ini lagi. Karena tekanan terlalu tinggi. Tekanan tinggi kali. Pipanya kan sudah pipa lama, udah uzur. Iya, udah uzur lah. Makanya kalau sudah tua maklum lah. Barang-barang sudah tua itu maklum. Ya kan? Jadi kalau udah tua kali kayak gitu berarti harus penggantian instalasi lah. Jaringan instalasi lah. Itu yang harus saya tekan Pak Kabir, tolong jaringannya di Helvetia. Helvetia ini tolong. Buktinya dari mana kita tahu tuh jaringan baru atau jaringan lama? Ketika jaringan baru itu berarti di bawah, mungkin 1 meter di bawah jalan. Itu pasti jaringan lama. Itu karatnya pun udah banyak. Iya, berlumut. Berlumut. Iya. Itu juga yang membawa misalnya air itu jadi coklat, jadi hitam. Iya, itu dia. Ya mungkin saja dari sana bersih, tapi kalau ketika sekarang lewat kan sudah dibuat dari pipa. Dari pipa, sudah di tap ya pipa, ada itu dia. Persoalan kedua nanti adalah sistem jaringan. Makanya Pak Kabir selaku Dirut terutama PDAM, tolong itu diperhatikan masyarakatnya. Air itu adalah kehidupan. Ya, termasuk juga sumber kesehatan juga. Iya, salah satu penanganan stunting ya salah satu peranan PDAM. Iya. Karena kalau nggak ada air yang sehat, ya. Persoalannya kenapa di rumah-rumah gede itu tidak pernah ada mati air? Lucu juga kita ini. Iya. Nah, itu saya pengen juga, saya mau nengok di mana perumahan. Perlu juga kita tanya di Dirut PDAM ya Bang ya. Kenapa air-air yang di ada berapa pelanggan di kompleks-kompleks yang agak mewah itu? Kok tidak pernah ada mati air? Masa dia lebih takut dia kepada orang yang beruang daripada rakyat sendiri Nah itu dia. Mari kita sama-sama, Pak Dirut, mari sama-sama, mari pikirkan kita untuk kepentingan masyarakat. Dan saya udah pastikan Pak Dirut ini sudah sering saya panggil beliau nih. Mungkin harus Abang sering marah-marahin, harus ditelepon terus. Ini ingatkan ini. Ini apalagi kan dapil Abang gitu kan, konstituen Abang ya kan. Nah, ini jangan bikin sakit konstituen saya. Harusnya betul-betul kayak gitu. Kadang-kadang kalau marah-marah, pendek umur awak, kasihan istri awak, kasihan anak awak kan. Jadi saya selalu buat persuasif aja bagaimana. Tolong pikirkan bersama-sama supaya rakyat ini, kepentingan rakyat ini harus diminta, karena pimpinan kami itu rakyat Bang. Iya pasti ya Bang. Anggota DPR ini pimpinannya rakyat. SKPD itu pimpinannya gubernur. Iya. Beda. Kami selalu berorientasi bagaimana kami pikirkan rakyat. Persoalannya antara legislatif dan eksekutif mungkin saya melihat kurang sinergis. Iya. Itu saja. Ketika Abang masuk ke dunia politik jadi anggota DPRD, kira-kira ada nggak bayangan yang sebelumnya Abang ternyata seperti ini ya gitu ya. Ini memang pekerjaan susah ketika memang harus berhadapan dengan banyak birokrasi atau gimana. Atau memang sudah Abang bayangkan sebelumnya pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Lagi Abang kan masuk ke pekerjaan teknis kan tadinya kan. Dulu ketika saya jadi dokter yang saya buat itu 1 orang. Paling banyak 1 keluarga. Betul. Sekarang ketika saya jadi politikus yang saya obati itu massa. Betul. Masyarakat lebih banyak. Yang kedua, ketika saya jadi dokter yang saya buat, saya hanya punya 1 akses saja, akses kesehatan. Kalau politikus saya banyak akses saya. Saya bisa menggunakan akses ini untuk kepentingan masyarakat. Bagaimana anggota DPRD itu bisa dipercaya orang? Karena lembaga yang paling jelek saat ini adalah lembaga DPRD, kata orang. Ya, beberapa survei juga menyebutkan itu. Paling jelek, kita akui. Paling nggak 5 terbawah lah. Makanya kita ingin buktikan bahwa Sumatera gerakan perubahannya dari kita yang diinisiasi oleh Dr. Tuahaman dari Partai Nasdem. Mari kita membangun, kita pro rakyat. Kita buat perubahan. Masuk dia. Gerakan perubahan. Kira-kira Bang, ini pertanyaan yang ini aja abstrak tapi agak-agak konkret gitu. Bagaimana menghadapi
preferensi politik yang berbeda dengan pemilih abang? Preferensi politik, betul. Apalagi sekarang kan terjadi 3 polarisasi dalam memilih presiden. Gitu. Betul, itu terjadi. Itu terjadi ya? Itu terjadi. Ya, makanya kita harapkan calon pemimpin itu kayak kami itu calon-calon legislatif harus berpikir bijak dan cerdas. Oke, bijak dan cerdasnya seperti apa? Konkretnya gimana? Kita harus tahu mana basis. Itu harus kita tahu. Bukan kita mengenyampingkan, tidak. Ya. Kita tahu. Tapi jangan kita ujuk-ujuk ada stempel spanduk saja, jangan. Gitu ya. Kita yakinkan, kita datang. Apa yang saya buat selama ini, ketika di mana spanduk saya datangi. Saya tidak pernah nyuruh orang untuk spanduk. Karena terjadi yang saya mau bilang itu. Iya. Preferensi politik yang berbeda ya. Politik berbeda. Karena ini soalnya kan pemilunya kan berbarengan ya. Kecuali pemilunya berbeda waktu gitu. Kita juga nggak bisa salahkan masyarakat. Iya, nggak bisa lah bang. Nggak bisa. Kita sebagai wakil rakyat kita harus memberikan informasi. Oh begini. Masyarakat itu bisa mengerti bukan dengan omongan kita, tapi dengan perbuatan kita, dengan sikap kita. Jadi abang yakin ketika masuk kepada level pemilu legislatif itu lebih melihat personal daripada lihat yang lain gitu. Harus begitu sekarang. Harus gitu ya. Lihat personal. Tapi kita harus punya sikap bahwa ada kebijakan partai harus kita apain. Ya, tetap ya. Apa itu kebijakan partai adalah kita harus pro rakyat. Ya. Tanpa mengejampingkan yang lain-lain. Mari ayo kita pro rakyat. Boleh kita berbeda, tapi jangan bersoal. Ya. Boleh kita beda berpendapat, tapi jangan beda pendapatan. Oh. Kalau itu harus sama lah pendapatan. Sama. Saya juga setuju tuh bang. Abang percaya nggak kotel efek itu? Kotel efek percaya nggak? Kotel efek. Apa itu? Efek ekor jas, artinya yang dari atas mengikut ke bawah. Soal misalnya pilihan-pilihan itu, yang 3 itu. Saya melihat masyarakat ini sekarang melihat siapa yang datang sama dia. Oh gitu ya? Makanya kita anggota dewan ini sekarang kita memperkenalkan identitas kita, diri kita. Iya. Kita dari Partai Nasdem, kita kenalkan profesi saya. Kebetulan karena saya dokter, saya bisa diterima. Ya. Ini profesi yang agak banyak agak berbeda dibanding yang lain. Agak lain. Ya, lain kelas nih ya. Kalau agak lain itu aja. Saya dokter, saya ngomong dengan masyarakat, dengan yang antar etnis. Ketika saya bicara dengan antar etnis, pertama saya tunjuk, saya Dokter Tuahman. Iya, oke. Saya dokter anestesi. Oke, ya. Tapi harus saya bawa guyon, saya pengedar narkotik resmi. Saya bisa menidurkan ibu-ibu semua, tapi bukan menidurin, saya bilang. Nah, mereka ketawa. Ketika dia ketawa, itu udah cair itu ya? Cair. Oh iya. Di situ lah. Okay. Jadi preambulnya itu harus kita. Iya. Setelah udah cair, baru enak masuk. Masuk programnya. Masuk konsep. Pilih saya. Akhirnya dipilih lah. Itu dia, kita harapkan dia juga memilih, jangan memilih kucing dalam karung. Oke. Pertama dia kenalin siapa yang calon yang datang. Yang kedua mungkin dia tengok apa program dari dia. Tengok itu siapa itu calon itu. Biasa kalau dokter itu lebih gampang. Iya. Memang profesi apalagi ada gelar di depannya itu enak ya. 2 huruf itu ya. Dokter. Karena gelarnya kan ada 2 bang. Satu di depan, satu di belakang kan ada. Kebetulan saya selalu buat Dokter Tuahman Franciscus Purba, MKes, Master Kesehatan. Spesialis anestesi. Iya. Mereka tanya apa itu spannya. Oh iya. Karena mereka nggak tahu bius. Oh iya. Ahli menidurkan. Tapi bukan menidurin. Oh cair. Itu dah. Dari situ kita enak. Ice breakingnya seperti itu ya? Iya. Mantap juga ice breaking abang. Jadi kedua kita juga harus pintar lah. Kita juga harus punya performance lah. Jangan kita pakai kaos. Apa Agus adalah steady dikit ya. Kadang-kadang masyarakat ini kan perlu nengok performance. Pakai stetoskop juga abang enggak? Oh enggak lah. Oke, menarik sekali memang bincang-bincang dengan Bang Dr. Tuahman Francis Purba, spesialis anestesi ya. Dulu pekerjaannya membius orang, sekarang dia membius masyarakat lewat program-program dan konsep yang dia tawarkan lewat
Perubahan Bang ya? Perubahan, gerakan perubahan. Gerakan perubahan Partai Nasdem. Caleg DPRD Provinsi Sumatera Utara nomor urut 2 dari Partai Nasdem. Salam restorasi. Salam restorasi.